love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2912. Aku, Felton, memucat, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Dia tahu bahwa ayahnya dan bos selatan pergi ke wilayah selatan untuk menyelamatkan Roni. Selain itu, bos selatan berencana menangkap Tari, Yuni, dan yang lainnya untuk memeras Iwan. Bos barat dan bos selatan baru saja pergi dan mungkin rencana mereka belum dieksekusi. Jika dia memberitahu Iwan tentang niat mereka, Iwan akan memindahkan orang kepercayaannya ke lokasi lain sebelumnya. Hal ini mungkin menyebabkan rencana mereka gagal dan Felton tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Tari dan yang lainnya sudah tiba di wilayah barat beberapa hari yang lalu dan rencana bos selatan pasti gagal. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan merasa berbeda. Ada apa? Kamu tidak mau bicara ya? Felton, ku memberimu kesempatan, sebaiknya kamu mengambilnya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Felton, Iwan menyipitkan matanya dengan dingin. Saya tidak tahu, kata Felton. Karena mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, Felton memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan niat bos barat dan selatan, atau hal itu dapat mempengaruhi rencananya. Kenapa kamu? Baiklah Felton, kamu yang meminta ini ya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menjadi sangat keras kepala setelah ini. Iwan marah dengan kekeras kepalaan Felton. Tanpa ragu, dia mengangkat kakinya dan menginjak lutut Felton dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Felton terkejut dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, rasa sakit yang menyiksa menembus kakinya saat Iwan mematahkan tempurung lutut kakinya. Patah! Mengikuti suara tulang yang remuk, Felton meratap dan wajahnya berkerut kesakitan saat keringat dingin membasahi pakaiannya. Iwan, kamu kurang ajar. Beraninya kamu mematahkan kakiku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Mata Felton memerah saat dia berteriak kesakitan. Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati. Tatapan Iwan semakin dingin dan dia memutar kakinya di lutut Felton yang terluka. Rasa sakit luar biasa dan segalanya menjadi hitam di depan mata Felton saat dia hampir pingsan. Aku menanyakan ini untuk yang terakhir kalinya, Felton. Di mana bos selatan dan bos barat? Katakan, kata Iwan dingin sambil menatap tajam ke arah Felton. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah memberitahumu, bangsat kecil. Felton memelototi Iwan dengan kesal dan bersumpah dalam hati untuk mencabik-cabik Iwan begitu dia menangkap Iwan di masa depan. Tentu saja, dia tidak terlalu sombong. Meskipun Iwan tangguh dan kemungkinan besar berada di tahap akhir yang muna, bos barat dan bos selatan telah mencapai tahap puncak yang muna. Iwan tidak akan pernah bisa menyaingi keduanya. Selama Felton bisa menahan penyiksaan, bos barat dan bos selatan akan menyelamatkan Roni dan menangkap orang kepercayaan Iwan. Setelah itu tercapai, Iwan akan berada di bawah kekuasaan mereka dan Felton akan membalas rasa sakit yang dideritanya 100 kali lipat. Kamu tidak akan menyerah begitu saja. Karena kamu memiliki keinginan untuk mati, aku akan membantumu.
Iwan sangat marah karena Felton menolak menjawab. Dia lalu mengangkat kakinya dan hendak memukul Felton hingga patah ketika sesuatu yang mengejutkan terjadi. Teleponnya berdering dan ketika dia mengeluarkannya, dia menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Fletcher. Dalam. Dari mana? Oke. Menghentikan interogasi Felton, Iwan lalu menjawab panggilan itu. Halo Fletcher, ada apa? Apakah kamu sudah mengetahui sesuatu? Iwan bertanya buru-buru berasumsi. Ada perkembangan baru di pihak Fletcher. Ya Tuan Gusnadi, saya baru saja menerima kabar dari orang-orang kami bahwa mereka menemukan bos barat dan bos selatan. Mereka memimpin sekelompok seniman bela diri terampil dari keluarga Farmer dan mengemudi dari wilayah barat hingga ke wilayah selatan. Namun kami belum tahu apa yang mereka coba lakukan, lapor Fletcher. Apa? Bos barat dan bos selatan pergi ke wilayah selatan? Oh tidak, mungkinkah bos selatan pergi ke keluarga Gumelar untuk menyelamatkan Roni? Iwan terkejut dan kesadaran segera menyadarinya. Tidak mengherankan jika bos barat dan bos selatan tidak hadir dalam upaya penjualan. Mereka pergi ke wilayah selatan secara rahasia. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang bos selatan, dia tahu bahwa bos selatan sedang merencanakan sesuatu untuk membalas terhadap keluarga Gumelar dan menyelamatkan Roni. Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Brengsek, begitu dia mengetahui niat mereka, Iwan langsung menyadari betapa parahnya situasi. Meskipun keluarga Gumelar adalah keluarga paling kuat di wilayah selatan dalam hal kekuatan dan pengaruh, baik bos barat maupun bos selatan berada di tahap akhir yang munah. Bos selatan baru-baru ini merampok bunga pelangi dari Jackson. Iwan mengetahui tentang efek bunga pelangi karena dia baru saja memperkuat kekuatannya menggunakan buah pelangi. Karena bos selatan memperoleh bunga pelangi, dia mungkin telah memperkuat atau bahkan mencapai tahap puncak yang munah dengan bantuan ramuan surgawi. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan sangat merepotkan. Kekuatan gabungan dari bos barat dan bos selatan bersama keluarga Farmer mungkin akan mengalahkan keluarga Gumelar, yang berarti mereka dalam bahaya. Tuan Gusnadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Fletcher. Tuan Oput pergi ke wilayah tengah untuk pertemuan dan meninggalkan Iwan yang bertanggung jawab. Jadi Fletcher hanya bisa meminta instruksi lebih lanjut dari Iwan.